Teman, perdebatan ini sangat panas antara Rasul Nabi Luga Tambunan yang mengobrak-abrik Tritunggal Udin Petot. Di sini perdebatan sangat sengit. Sebelum menyaksikan, tonton sampai selesai karena perdebatan ini sangat seru, di mana Luga Tambunan saling cakar-mencakar sesama pengikut Udin Petot. Kita lihat teman-teman. Ya bang, biar senang kau. Tahu aku nama Elia. Aku mau ketemu guru yang kemarin. Kamu Kristen bukan? Ya, saya Kristen bang. Apa bedanya saya tanya sama Muslim? Oke, beginilah. Kalau begini. Sabar. Apa bedanya saya bertanya kepada orang Islam dengan bertanya tentang kepada kamu apa arti nama Elia? Jawabannya dua-dua nggak tahu. Jadi kau ini Muslim atau Kristen? Saya Kristen bang, nggak tahu aku arti nama Elia. Ya aduh, bagaimana kamu ini? Lanjut definisi Nabi dan begini. Rasul ini, saya ingin dengar. Apakah karena saya tahu arti nama Elia saya akan selamat? Yang asli. Berarti kamu tidak ada pengertian tentang Alkitabiah. Silakan lanjut Luka sama ini. Begini, saya mau lanjut dulu. Woi, Elia diam dulu kau. Orang kau jangan bicara. Kami lagi ngobrol dulu, nanti kau bicara ya. Jadi gini, kan ditanya siapakah rasul palsu? Saya kan ada duduk 24 tua-tua, 12 rasul Tuhan Yesus dan 12 rasul gini aja, yang ngomong open cam supaya kita jangan ke Bennett ini. Yang ngomongnya yang di Bennett. Kalau nggak open cam nanti hostnya yang ke Bennett ini. Ayo, open cam juga nggak masalah. Ketik Luka yang dukung Luka. Ngomongnya yang teratur ya, jangan ngomong bisa saya. Supaya jangan ke Bennett. Oke. Ya, oke. Nggak apa-apa, tapi ngomongnya jangan berlebihan. Kita ya, makanya jangan juga kalian bercandain saya, nanti dibercandain balik nggak mau. Makanya ngomongnya baik-baik aja, ya. Jadi 12 rasul akhir zaman itu 12 rasul hujan awal itu adalah 12 murid Yesus yang duduk di 12 tahta, Matius pasal 19. 12 rasul akhir zaman itu adalah 12 rasul dari bangsa-bangsa. Ya, yang satu Yahudi Tulen, salah satunya adalah Maurice Cerullo, Yusak Cipto, dan salah satunya adalah abang kau yang lagi bicara ini. Nah, kalau si Billy dibilang rasul, pertama abang itu nyebutin orang Maurice Cerullo siapa semua, tetapi mereka itu nggak mengkonfirmasi abang itu loh. Iin Cipto kenapa jadi dibilang rasul? Bukan Iin Cipto, Yusak Cipto. Dia pernah dibawa Tuhan ke surga, udah bolak-balik dia ke surga. Kalian mah belum pernah, kalian ke Ciamis saja. Jadi makanya saya bilang, kalian harus tahu siapa yang duduk di 24 tua-tua. Ternyata kalian, kalau si Billy udah mustahil, ya kan? Dia aja masih pacaran sana, pacaran sini, bininya diceraiin. Gimana mau jadi rasul kayak begitu? Rasul itu harus hidup suci, harus hidup kudus, ya. Loh, bukan berarti nggak boleh pacaran, Bang. Abang sendiri kan pengen punya pacar, tapi belum ada yang mau. Mana ada yang mau sama dia kutukan begini? Sebentar, si Billy ini kan dia udah cerai sama bininya. Kalau udah cerai sama bininya, pertahankan. Nggak lari ke situ, Bang. Ini ya, kita itu salah satu rasul. Salah yang lariin ke pacar, belum ada yang mau. Bagaimana mungkin engkau rasul, kau tidak bisa mempertahankan rumah tanggamu? Mana datanya? Kau sendiri yang ngomong, kau ke pengadilan. Kau sendiri yang Bang Luga ini kalau nggak bisa diskusi baik, jangan nyerang pribadi. Ya, salah satunya itu. Terus yang kedua, nggak ada. Abang sendiri kan nggak ada yang mau, makanya belum punya pacar, betul nggak? Lo katanya jangan bahas itu iya, makanya jangan dilarikan ke hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya saya bilang, Tuhan bilang, ini kan diskusi pembuktian rasul asli dan palsu. Tuhan bilang orang yang bercerai tidak ikut pengangkatan. Makanya kita harus tidak boleh bercerai. Itu salah satu persyaratan sebagai rasul, karena rasul nggak ada yang cerai. Terus yang kedua, loh emang ada 12 rasul cerai? Nggak ada. Semua lengkap. Ya mereka kan selibat, beda. Ya intinya lebih bagus lagi selibat. Nah kalau cerai, mana bisa jadi rasul? Paling rasul odong-odong. Kalau rasul odong-odong ya bisa. Nah itu dulu lah dulu. Gini Bang Luga, kita bahas esensinya rasul itu apa? Kamu siapa? Ya, rasul itu adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk meletakkan dasar pengajaran gereja, dan tentu rasul itu juga tidak bertentangan juga dengan 12 rasul akhir zaman.
Mereka tidak mungkin berkontradiksi. Nah, saya aja yang Tuhan pilih sebagai salah satu rasul akhir 12 zaman. rasul akhir zaman itu. Kau gimana? rasul akhir zaman. Betul, saya rasul akhir zaman. Oke. Kau Oneness atau apa? Tritunggal saya, bukan Oneness. Kau Tritunggal. Iya. Tunjukkan sama, kalau gitu, tunjukkan dulu sama aku tanda dan mujizat kalau kau adalah salah satu dari 12 rasul akhir zaman. Saya kemarin udah bernubuat kepada beberapa orang, orangnya meninggal yang saya nubuatkan. Sekarang detik ini begini. Paulus berkata, kiranya tangan Tuhan menimpamu sehingga matamu buta. Detik itu mata orang yang diucapkannya buta. Ucapkan sama aku, kalau kau adalah rasul akhir zaman, kau ucapkan sama aku detik ini. Kadang-kadang, sebentar, bukan kau yang ngatur, itu yang ngatur Tuhan. Kadang-kadang ada yang buta. Saya tantang. Paulus kan diberi ini santai kuasa. aja, Elia santai aja. Saya tantang kau. Santai aja, Elia. Santai aja di sini. Bantom dibesarkan dulu Bantom. Santai aja. Apa ini? Coba. Saya jelasin kalian ya. Jadi begini. Kenapa jadi Kalian tahu patung? ini yang saya buka ini apa? Patung. Apa itu Bang Wi? Patung. Patung ini itu tugu. 3 susun. Ini tugu. Nah, Ini tugunya namanya Gajian Rasul Paulus. Montoin Gajian Rasul Paulus. Dia berdiri di abad pertama. Ya, ini dari abad pertama dia berdiri, ini fotonya. Jadi di dalam manuskrip manapun, di dalam kitab suci, mau dia Vulgata, mau dia Pesita, mau dia kitab Al-Makoda, saya nggak tahu ya, tidak ada sebutan rasul, bro. Dari mana kau pungut itu kata rasul? Dari Sehingga Alkitab. kau mengambil terminologi daripada Islam. Oh, kau udah mau masuk Islam ini. Wah, udah mulai masuk Islam si Ucok satu. udah bukan begitu berdiskusi, argumentasinya yang dibantah. Dia ingin membela-bela Islam, kulihat. Menjilat-jilat. Bukan. Secara Terminologi kesaksian rasulnya saya- Bang Luga itu diambil dari mana? Ini kan Billy juga mengaku rasul. Nah, Bang Luga juga Diam mengaku dulu ya. rasul. Di sini kalian sudah tua-tua, tolong berbicara sebagai orang dewasa. Nah, sekarang yang saya tanya kalian itu, terminologi daripada kata rasul itu kalian ambil dari mana? Ya dari Alkitab lah, Ucok. Nggak ada kata rasul di dalam ayat Alkitab, bro. Terus Dalam apa teks yang original ada? nggak ada. Apa teks original rupanya? Nggak ada. Coba kau cari kata rasul di dalam teks original manapun. Jadi begini, Billy, ya. Kata rasul, ya apostel bahasa Inggrisnya, atau rasul mau bahasa Arab. Dengerin, Ucok Bajigur, kau dengerin ya. Rasul itu adalah bahasa universal, tidak bisa diterjemahkan. Nabi juga sama, tidak ada bahasa Nabi menjadi bahasa Indonesia Nabi. Jadi itu ada bahasa beberapa. universal Bang Luga. Berarti di Inggris orang juga ngomong rasul gitu. Di Inggris orang ngomong apostel. Bro, katanya Apostel universal. bilangnya. Nah, berarti bukan Iya. universal Nah, bahasa kata. sekarang saya tanya, Hanya kau ini bahasa banyak Indonesia. diundang oleh Islam karena nggak ada pengetahuan. Jadi Bahasa batu. Indonesianya, sekarang saya tanya, bahasa Indonesianya Rasul apa bahasa Indonesianya? Nggak ada. Yang saya jelasin kamu. Iya, makanya saya bilang tidak. Terminologi. Sabar. Oke. Saya jelasin kamu. Akar kata rasul itu dari bahasa apa? Kan kamu menggunakan kata rasul. Nah, terus Ya, dari kalau bahasa bahasa pertanyaannya ya, Rasul itu emang sebelum ada Islam tidak ada kata Rasul. Ucok. Tidak ada. Ini kan Gajian Rasul. Terus Rasul itu yang berdiri ciptain abad siapa? Ini kan Terus kita Rasul bukan bilang agamanya, tapi bahasanya. Iya, Bahasa nah itu Arab. kan bahasa Arab. Bahasa Arab itu jangan kau samakan dengan agama Islam. Bahasa ya bahasa. Kan Bang Luga Agama tadi ya. yang mengarahkan Jangan ke kau. situ. Saya tidak bilang, si Billy yang bilang kalau Rasul itu katanya punya orang Islam. Agama itu tidak berhak atas suatu bahasa. Saya nggak bilang Rasul itu punya orang Islam, tapi Terus kamu punya siapa? menggunakan Punya terminologi siapa? Islam. Apa arti terminologi, Udin? Kau bahasa yang benar. Aduh, ya orang. Definisi daripada Rasul ini apa? Mau bikin gereja lagi kau, ada aja kau yang bodoh. Jadi gini, Definisi. Itu Jadi gini. kata-kata begitu nggak boleh Bang Luga di TikTok. jadi gini, Rasul itu terminologinya akar katanya dari Arab Saudi ya. Terus Jadi fonetiknya itu dari Arab. Kenapa Kristen LAI itu pakainya fonetik pendekatannya Arab? Karena penerjemah awal LAI itu ya memang orang Islam. Nah, Jadi begini, saya jelasin ya supaya kalian jangan salah paham. ya Nah, dalam terminologi Islam, Rasul itu dari kata risalah. Salah situ sebenarnya merujuk ke bahasa Ibrani. Salehani. oh, jadi dengan model-model mendebat-debat kata Rasul inilah kau bikin gereja ya, Bajigur ya, gitu ya. Aduh. Jadi Oh, dengan model dia kayak dulu. beginilah kau bikin gereja. Dia dulu.
Mujizat nggak ada, cuma modal-modal Saya kalau cuma mulai nih Bang Luga nih, mulai nih jalan pribadi nih, nggak ada argumen. Kalau nggak, begini masalahnya pembahasannya nggak Saya penting keluar gitu ya, loh. guru kalian nggak di sini. Saya harus naik sama guru kalian baru saya naik. Baru saya naik. Jadinya sudah dipastikan Bang Luga ini Ini pembahasan selalu apa kalah sih? debat. Ini apa Di luar untungnya sana. bahas-bahas ginian? Oke, Orang kita diam aduh, dulu. Tuhan, Jangan Tuhan. menurut Jadi, kamu. jadi dengan Saya modal-modal jelasin gini tuh kamu. selama bikin gereja gitu. Diam dulu. Saya Astagfirullah. jangan melebar. Ya saya tidak pernah ada planning bikin gereja, nggak ada planning. Coba tanya satu makhluk pun di muka bumi ini. Syukurlah, kau di luar aja nggak usah masuk Yang gereja sekarang kita kau. fokus. Menurut kamu kata Rasul ini bermakna apa? Ya Rasul itu yang kita tangkap pengertian selama ini kita sebagai orang Kristen, ya dia seorang utusan dari Yesus Kristus untuk menyebarkan ajaran. Itu aja dulu. Jangan Ada terlalu nggak data kekristenan bahwa Rasul itu adalah utusan? Selain data Islam. kan saya bilang Rasul itu bukan milik agama, itu milik Tuhan. Saya Itu bahasa dari ada Tuhan. tidak data kekristenan di dalam Alkitab bahwa Rasul itu adalah utusan. Kita manapun kau menggunakan pesita. Sekarang begini ya, silakan. sekarang begini ya. Seorang dia punya hak ya untuk mengambil bahasa dari bangsa manapun. Bahasa Cina pun bisa saya adopsi untuk kekristenan. Siapa yang bisa ngelarang? Mau bahasa Hong Kong, Fung Chiang Xiang Ciong Ciong, bisa saya adopsi untuk menjadi bahasa kekristenan. Siapa yang bisa larang? Kecuali dia punya mau kuasa. dikatakan debat. Diam dulu. Saya punya mujizat, muncung kau nggak ada mujizat masalahnya. Saya sering mendoakan orang sakit sembuh. Kau apa? Model-model kata Rasul kau mau merekrut orang lagi. Jadi begini. Yang pertama kamu tidak tahu arti Rasul. Loh, saya udah bilang utusan. Itu kan versi mulut kau. Diam dulu. Sikat habis lo nanti lo. Kata Rasul itu kamu tahu dari penjelasan Islam, yang artinya Islam. Ya, terus salahnya di mana kalau dari Islam? Salahnya di mana? Sabar. Kalau dari Islam salah. Siapa bilang? Ngomongnya, Loh, itu kan cuma bahasa. Kecuali iman, Yesus Tuhan, Yesus kan Tuhan. Ini cuma bahasa doang, lo ribut kali munculnya si lontong ini. Fokus. Jadi kata Rasul ini yang menjelaskan Rasul itu utusan cuma orang Islam. Ya nggak masalah, bagus, bantuin kita. Dodong. Berarti di dalam Islam ada kebenaran kekristenan. Yang penting tuh bukan imannya yang kita ikutin. Kalau cuma bahasa-bahasa ya kita tiru, ya nggak masalah, Udin Petot. Berarti ada untung apa? Kata lainnya, untung ada Islam. Kalau nggak ada Islam, kamu nggak bisa paham kata Rasul, kan begitu? Loh, intinya kan Yesus membangkitkan orang mati, murid-muridnya suruh bangkitin orang mati dulu, sebarin ajaran. Kalau masalah bahasa-bahasa, itu nggak apa-apa kita adopsi. Contoh misalnya, saya ingin membeli karpetnya orang Islam. Apa karena saya membeli karpetnya orang Islam, terus saya jadi murtad? Otak kau ada di mana, Billy? Jadi begini bahasa aja lo ributin. Terus buka gereja lagi lo berdasarkan itu. Saya jelaskan. Wah, kacau. Santai aja Bang Luga, santai aja. Gantian. Berarti kamu Kalau nanti kita beli karpetnya orang Islam, kita jadi Islam. Kalau kita beli peci, kita jadi Islam. Maksud kau gitu? Emang kenapa? Kalau pakai bahasanya orang Islam nggak apa-apa, asalkan jangan Dibawa dulu lah. Nanti kena peringatan lagi, saya terpaksa tutup koma lagi, buka lagi dari tadi. Jadi begini ya, Bos. Jadi kata Rasul ini jangan kita ambil narasi dari Islam karena Kristen bukanlah Islam. Jadi kata Rasul ini bukan bahasa Arab. Jangan kita membenarkan yang tidak benar sebagai orang Kristen. Kau mengklaim diri kamu Rasul, terminologi Rasul kamu tidak tahu. Jadi kajian Rasul ini tuh yang tadi itu Pak Mr. Tom itu ada di Malta. Itu berdiri di Malta. Nah itu ada di sebelum abad pertama. Jadi itu ada waktu itu Paulus itu ada dia pergi ke Malta. Kan Paulus pergi ke Malta. Nah, Bang Liping, dimit dulu Bang Liping. Nggak bisa, Bill. Kau kena pelanggaran kalau kau suruh mute kodokku. Jadi begini. Lebih bagus si Luga ku mute. Jadi kata Rasul itu bukanlah bahasa Arab. Karena Rasul itu dari dua kata, ras dan sul. Ras itu artinya pemimpin, sul itu besar, pemimpin besar. Gelar ini didapati oleh Paulus ketika dia pergi ke Malta. Nah, bahasa Semit itu lebih tua daripada bahasa Arab, bro. Jadi kalau kamu masuk ke dalam penjelasan Islam, kamu akan terjebak dengan tuduhan, mencuri, atau mengambil istilah-istilah Islam.
Oke, saya jawab ya. Diam Saya dulu. jawab ya. Lama Diam banget dulu. ngomong. Maltanya di mana tahu nggak ya? Mungkin Nurga juga belum tahu Malta di mana. Ya, jadi diam dulu. Lama nanti kau tanya sempaknya Marta di mana. Pertanyaan kau kan dianggap penting. Maliki diturunkan aja dulu Maliki. Mau- Nanti kalau saya mau- mulai Lagi Bang Luga ini, aduh. Ini kan Parah, Bang. kelihatan lagi. Jadi Yang gini, udah belum? Luga tahu nggak lokasi Malta ada di sabar dulu Bang, mana? jangan dulu melebar. Kita Sama-sama fokus dulu stres. tadi kata Rasul ini. Jadi kata Rasul ini jangan kamu ambil dari terminologi Islam, mencegah tuduhan Islam bahwa kekristenan itu mencuri istilah kata Rasul. Sudah belum? Padahal kata Rasul ini sudah disandang oleh Paulus dari abad pertama. Nah makanya saya jelasin bahwa Rasul itu bukan utusan artinya. Terus apa Karena dong? satu Rasul itu di dalam ayat Alkitab itu cuma Paulus. Udah belum ngomongnya? Rasul itu dari bahasa Semit, artinya ras itu Sampai pagi. artinya pemimpin. Udah jangan diulang-ulang. Ngomong mau sampai pagi kau ini. Udah. Kalau di dalam Alkitab itu dikatakan apostol, seharusnya menggunakan istilah itu. Karena dalam bahasa Yunani dengan bahasa Inggris itu tetap menggunakan dua diksi yang sama. Mereka tidak menggunakan kata rasul. Terus pakai kata apa dong? Karena Matius itu, pakai kata apa? Yohanes itu, kalau kita ikutin mereka bukan rasul. Apa Secara pemahaman dari segi bahasa Semit. Ya apa Mereka digantinya bukan apa? Apostol. Apostol. tetap. Ya, Apostol kan bahasa Inggris. ya, artinya utusan Tuhan. Kalau bahasa Ibrani, aduh. Sabar, salits atau saliat. Jadi kata rasul itu tidak bermakna utusan, bro. Jadi jangan bodoh kamu sudah bilang mendapat bayangan, mendapat mimpi, nggak begitu. Kata rasul itu tidak demikian. Makanya kau belajar. Nah, kamu lagi menjelaskan terminologi Dan Islam. Hawa diciptakan, itu di sorga itu sudah ada laki-laki dan perempuan, yaitu Allah Bapa dan Roh Kudus. Nah, ini sebenarnya pewahyuan. Ini pewahyuan tingkat tinggi. Tapi karena lo tidak hidup di dalam roh, tidak pernah berpuasa, tidak pernah dibaptis Roh Kudus, tidak mengalami lawatan Tuhan, cuma ikut-ikutan orang stres, akhirnya lo jadi gila. Itu penciptaan itu bukan soal jenis kelamin, itu gender. Dalilnya mana? Sudah jadi. Feminim. Kadang Tuhan dikatakan maskulin, kadang feminim. Itu artinya sifat-sifat. Dalilnya mana? Dalilnya kalau itu sifatnya doang mana? Ngomong tuh pakai dalil. Adam dan Hawa itu diciptakan itu ada gendernya. Berarti Tuhan juga ada gendernya karena Adam itu adalah gambar dari Tuhan. Untung aja orang Islam percaya 90%. Kalau nggak orang Islam percaya nggak percaya sama gua. Itu bicara Lu udah bentuk, sebentar. bukan soal bicara Lu tuh gender. ngomong tuh pakai dalil. Dalilnya mana? Itu hanya berbicara sifat. Mana dalilnya? Kita bahas dalil yang tadi. Loh, Adam dan Hawa itu bergender kok. Yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya, itu bagi manusia memang karena tujuannya untuk apa memenuhi. Lu tuh ngomong tuh harus ada dalilnya, jangan ngomong Tuhan tanpa bergender dalil. untuk Kan ada dibilang keturunan secara laki-laki daging. dan perempuan, laki-laki dan perempuan itu gender. Kecuali batu sama batu, kayu sama kayu itu nggak ngomong gender. Tapi kalau dibilang laki, dibilang perempuan, itu berarti ngomong gender. Diciptakan menurut desain dari mana? Desain dari surga. Karena di surga laki-laki dan perempuan itu sudah ada duluan dari sebelum si Adam dan Hawa tercipta di bumi. Makanya lo kalau mencari pengajar, cari pengajar yang ada wahyunya. Jangan asal ganteng, mentang-mentang ada yang ganteng, ada yang agak kaya dikit. Siapa yang Lo ganteng? nyembah. Yang Babu ganteng lo. siapa? Siapa yang Ya, lu- ganteng? Ya lo mungkin Gua gitu. menganggap pengajar-pengajar lo ganteng. Kasih. Udin, lu cari tuh pengajar yang Makasih ya diurapi atas Tuhan. pengakuannya gitu. Muka Bang lu Luga. aja nggak kelihatan, muka lu aja nggak kelihatan, gimana mau bisa dibilang ganteng? Kalau gue jelas memang orang ganteng, ya kan? Kalau lu apa? Bang Luga ini nggak masuk akal banget gitu. Oke, gue ulang ya, biar otak lo kebuka ya. Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Coba lo pakai otak, pakai matematika lo. Laki-laki dan perempuan itu gambar siapa? Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan itu diciptakan Perempuan bukan- itu diciptakan menurut gambar Adam. Kok gambar Adam sih? Aduh, Iya. Adam itu laki-laki. Coba Aduh. dibaca. Di situ Kalau- ada tulis bahwa perempuan dibentuk serupa dengan gambar Adam. Kejadian 1 Itu berarti bicara bentuk, bukan soal sebentar. Aduh. gender. Peleng nih. Emangnya Hawa itu Kamu gendernya diam dulu. Adam? Borjong, dengerin dulu. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, bukan gambar Adam si Hawa itu.
Gimana sih udah beda kelamin kok satu gambar? Aduh, bicara gambar dan rupa itu bicara Udahlah. bentuk. Saya rasa cukup ya. Udah nggak ada perlawanan. Silakan yang lain naik. Perlawanan gimana? Masa langsung larinya ke gender gimana sih? Emangnya tujuannya Allah bergender untuk apa? Ya udah, terserah lu, udah cukup. Dikasih Emangnya mau membelui bumi? Kalau nggak Itu kan nggak masuk logika, Lu Bang. mati aja lu. Kalau lu ntar ngegembel jangan salahin gua. Tinggal siap-siap lu jadi gembel. Kalau kita ngomongnya kok gitu. Boleh. Iya, Lah ini ngomong dari berdasarkan dulu selalu asumsi. membuat bilang 2 triliun. Tidak mau. Nggak pernah itu 2 triliun kelihatan. Ya ngapain gua kasih tahu sama lu? Kalaupun cair gua nggak akan kasih ngomong-ngomong sama lu. Mending gua ngomong ke teman-teman gua lah. Nggak percaya gua kalau nggak Ya ada udah, bukti. ke neraka sono, pergi lo. Yang penting orang Islam percaya sama gua. Orang Islam aja Aku percaya. ingat itu udah 3 tahun atau 2 tahun yang lalu. Tinggal ngomong cair 2 triliun. Ya kalau udah cair memang gua harus ada. cerita sama lo. Emang kalau cair gua harus cerita. Ngapain gua cerita sama lo? Kalaupun gua cair gua makan sendiri lah sama teman-teman gua. Tugas aku selesai udah tercapai juga sampai 10K. Udah jelas-jelas laki-laki dan perempuan gambar Tuhan, ya. Malah Tuhannya malah sendiri laki-laki, ya. Terus perempuannya kemana? Emang lu kira perempuan ini diciptakan di bumi melalui gambar setan? Lalu gak Apa? ada tertulis kah itu yang sampai ngomongnya? Apa? Ada tertulis kah? Kenapa? Yang sampai ngomong barusan ada tertulis. Enggak ada, asumsi dia aja. Laki-laki Tuhan kok bergender laki-laki dengan bergender perempuan, gimana itu? Enggak masuk akal banget. Gak bisa jawab kan Ih, juga. si Uci. Ini Jadi si Dodol ini Tuhan udah. itu ada sifat maskulin dan feminim, itu Apa berbicara pertanyaanmu? sifat, bukan gender. Buat apa gendernya? Emangnya mau Dalilnya yang gua keturunan? tanya bukan dalilnya. Enggak masuk akal Tuhan banget. berbicara sifat bukan berbicara gender. Dalilnya mana? Ditanya dalilnya malah ngoceh mulu. Tuhan itu tidak berbicara gender. Tidak hanya berbicara sifat, misalnya Kejadian 20 ayat 5 bahwa Tuhan tidak berbicara gender, bahwa Tuhan nggak ada jenis kelaminnya. Dalilnya mana? Oh. Banget sih. Justru aku tanya dalilnya mana punya jenis kelamin. Loh, itu sudah dibilang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berdasarkan dirinya, berarti kan ada jenis kelaminnya. Iya, bodoh, itu udah, bodoh, tidur aja. Dan rupa itu bentuk. Oh. Aduh, ini parah ini. Ayo nih kenalan sama Nabi Luga ini. Boleh teman-teman yang mau ikut. Iya, Nabi Luga ini sebenarnya sudah saya kenal sebelum dunia dijadikan sebenarnya sih. Ngeri. Nanti kita mau debat yang acara dengan Zakir Naik gimana, Bang? Yuni, lu ikut ya, Yuni ya? Gue jemput ntar, Yuni. Itu tanggal 25 ya. Dari zaman sebelum Zakir Naik itu Ahmad Daidat itu saya nggak pernah datang. Kita nanti habis kumpul kita. Loh, bukannya saya dengar Zakir Naik di Itu penjara nanti katanya. kita habis. Enggak, Bang. Di Stadion JIS. Enggak ya? Stadion JIS. Enggak. JIS ya. Tanggal 25 kapan, Bang? Ajak si apa cek? 25 Juni. Jadi masih ada 3 minggu lagi lah. 25 Juni. Uni, ikut gak Uni? Ntar gue jemput lu kan sama Brahma, nanti gue mau jemput Bang Brahma juga sekalian Uni. Aduh, saya juga kadang-kadang kalau diundang ibadah raya ya di Saksi Yehova itu ya, dikumpulin semua di stadion itu atau di balai besar gitu ya. Itu saya juga jarang hadir, apalagi Zakir Naik. Mendingan saya hadir di ini Pak Jody khotbah. Ini kita mau debat, kita mau penginjilan Uni, kita mau penginjilan sama Zakir Naik. Aduh. Nanti kalian pulang di persekusi baru. Kagak. Ini apa? Gimana sih kayak ini undangan resmi kok? Kade baru undangan resmi ini, bukan undangan ini. Ini gini, Lewi. Iya. Caranya di stadion kok gimana sih? Ini orang Islam ngadain acara khusus buat orang Kristen kada Bora. Acara khusus buat orang Kristen. Untuk diskusi atau debat lintas agama. Kami takut. Yang kedua, kami takut dicincang. Pada prinsipnya adalah yang Kristen semestinya tuh datang bukan ke situ, datang kepada pastornya masing-masing, doa bareng udah beres ya, nggak perlu debat model. Itu kita dalam hal ibadah mah emang di gereja masing-masing. Kita tiap hari giliran diajak itu bukan ibadah, itu namanya penginjilan, pencakawan. Ini sesuatu yang menjaring angin ya.
Hello, mereka udah bertobat. Udahlah kalau emang Udah diam aja lo, udah kerinduan diam. nggak usah. Ya udah biarin aja. Bahas yang lain aja. Nanti gue emosi, gue tempeleng pula lo, udah. Diam lo aja. Kaluga, daripada Kaluga marah-marah, Kaluga bagi-bagi berkat di rumpul lah. Ya, ini penginjilan. Ya, Ya, nanti. bagi donat-donat atau apalah. Deborah tinggal di mana? Di Jayapura, Kak. Deborah tinggal di mana? Di Jayapura, Kak. Di Jayapura, Kak. Oh, Aku di GBI, aku. Gereja Bethel Indonesia. Jauhnya nggak kira-kira. Iya, aku di Jayapura, Kak. Ya udah. Berkati dulu, Kak. Rumpul, Kak. Ayo, Kak. Kamu Berkati. iya, jangan ada bantahan para nabi. Gawat. Kak Yuni, ini Nabi Luga. Mana ada Nabi lagi Luga? yang mau dipertanyakan mumpung ada Abang Nabi Luga dan saudara-saudara Muslim. Ada yang baru bergabung, silakan. Oh, kita sapa dulu Bang. Siapa nih? O5. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Iya. Abang Kristen Islam, Bang? Islam. Ya, silakan datang di room kami. Boleh ditanyakan, ini ada narasumber banyak di sini ya. Ada Kak Yuni, ada Kak Luga, ada Kak Rekan. Boleh. Simpel saja pertanyaan saya. Konsekuensi untuk umat yang tidak percaya terhadap ketuhanan Yesus seperti apa? Masuk neraka, Pak. Neraka. 11 ayat 41 dikatakan Yesus akan dalam kerajaannya, dan Wahyu pasal 19, setiap yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja itu dibakarnya mending sejam 2 jam dibakar. Seperti itu, jelas. Karena Yesus itu bukan nabi, bukan rasul, tapi dia adalah Allah, anak tunggal Allah. Itu udah Tuhan, levelnya Tuhan, bukan level nabi itu. Jelas, Berarti ya, kalau Bapak bertobat. Berarti secara logis Yesus itu jahat dong. Kalau secara logis berarti Yesus itu jahat dong. Coba silahkan Luga tuh jawab. Apa tadi secara Kalau dari jawaban Anda berarti Yesus itu jahat dong. Yesus itu secara logis. Tunggu tega bukan dia. jahat, kan Anda kan sudah diciptakan, sudah dikasih makan. Iya, makan nggak kasih keuntungan. Udah minum berak tapi nggak mau menghormati dia. Ya wajib kalau dibakar. Memang saya juga setuju. Bukan jahat, udah dikasih makan, dikasih minum, dikasih berak, udah mondar mandir, tapi nggak ada terima kasihnya. Ya wah. Maksud saya begini Bang, mengimani Yesus itu kan mengabdi, bukan jadi bahwa Yesus itu dibunuh. Satu paket mengimani Yesus itu sama mengimani Yesus itu dibunuh, dikutuk. Saya tidak percaya itu Bang. Ketika saya pertahankan itu dan Yesus membuang saya ke neraka, berarti Yesus ya jahat. udah terserah kau lah. Bagaimana Bang Luga kepada Yesus nama baik Bang Luga misalnya di hadapan itu aja ya. Nah itu gini ya Pak Osi ya. Pak Osi itu adalah pendapat daripada Luga. Ya udah, Luga gitu aja dulu. seperti itu ya. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, kalau kita kan sperma itu kan hidup dia. Kenapa dia hidup? Karena dia bersama-sama dengan kita. Sperma itu sudah ada di dalam diri kita dalam bentuk benih. Kalau di dalam bahasa ilahinya namanya firman. Firman itu kan kehidupan yang ada di dalam diri kita. Sperma. Sudah? Nah, kesatuan mereka juga Allah Bapa dan Roh Kudus itu juga sudah berada di dalam kekekalan. Makanya firman itu pun kekal. Udin Petot, susah kali kalau diajarin. Iya, makanya coba dipahami ya, begini gitu lah. Jadi ini sel telur ibunya Luga ini sama sel spermanya bapaknya itu disatukan, maka hasilkanlah si Luga. Ya,
Karena bapak Kalau- saya kan kalau- tidak kekal. iya. Karena bapak Kalau saya bapak- tidak bentar, kekal bentar dulu, saya belum dan mama selesai. saya tidak kekal, maka saya pun tidak kekal. Yang jadi masalah kan Iya, saya bapak ini belum kekal, selesai. Roh Kudus pun kekal, makanya Yesus pun sudah Saya belum kekal selesai. adanya. Saya belum selesai. Udah kalah loh, Udin. Iya, gimana sih kamu ini? Ini kan saya lagi kejar logika kamu nih. Ya udah Kalau ngomong bapaknya, lah. kalau bapaknya si Luga dengan ibunya si Luga ini nggak melakukan hubungan badan, nggak menyatukan sel telur dan sel sperma ini, maka nggak akan ada si Luga, kan gitu? Betul, betul. Kau pintar juga kadang-kadang. Terus Iya makanya. Iya, Lalu iya. ketika bapaknya si Luga ini dengan mamanya si Luga melakukan hubungan badan, menyatukan sel telur ini dengan sel sperma ini, maka lahirlah si Luga. betul. Kalau nggak melakukan hubungan badan itu, Iya. maka nggak ada si Luga, kan Iya. gitu. Nah, demikian juga Roh Kudus dengan Bapa ini, Salah, kalau nggak salah, melakukan hubungan salah. badan. Loh, gimana? Makanya kau diam sekarang. Makanya kau diam. Sekarang saya bicara ya. Kocak si Luganya. Sekarang saya bicara. Allah Bapa dengan Allah Roh Kudus, hubungannya itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya tidak ada istilah waktu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Ya, kapan mereka menikah? Nggak bisa, karena mereka sudah berada di dalam kekekalan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itulah yang membuat Yesus itu kekal, karena tidak ada hukum waktu yang mengikat mereka. Kalau bapak saya dengan ibu saya, ada hukum waktu yang mengikat. Kapan menikah, kapan bersetubuh, ada waktunya. Kalau Yesus, itu tidak ada hukum waktu yang mengikat ketiganya. Makanya Yesus itu tidak bisa dikatakan diciptakan. Dia hanya ditetapkan jadi anak, tapi dia udah ada bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Udin Petot, otak kau memang bodoh kali. Bodoh otak kau. Jadi kalau Bapa dan Roh Kudus tidak melakukan hubungan badan, ada nggak Yesus itu? Yang jadi masalah, tidak ada ayatnya Bapa dengan Roh Kudus itu terpisah dalam waktu sedetik pun belum pernah ada ayatnya, Dodon. Dan mereka sudah bersatu di dalam kekekalan. Saya nggak tanya itu loh, Ngor. Makanya lu jangan jadi warnes, blow-onnya kelewatan. Saya nggak tanya itu loh, Ngor. Kan saya Lu tahu otak lu. Saya Kau mengikuti mengatakan kalau Bapa dan Roh Kudus tidak melakukan hubungan badan, maka tidak ada Yesus. Itu betul. Yang jadi masalah, Ya, artinya kan di situ hubungan kita sudah sepakat bahwa Yesus hasil dari Bapa dan Roh Kudus. Iya, kalau kan kau bilang kalau. Nah, di dalam ketuhanan, hubungan Bapa dengan Roh Kudus itu tidak ditentukan oleh waktu. Makanya Yesus itu kekal. Saya nggak bicara, saya nggak bilang ini Bapa dan Roh Kudus ditentukan oleh waktu lah, apalah segala macam. Saya nggak tanya itu. Saya nggak bicara itu. Tetapi bicara ini tentang Yesus ini. Kalau nggak ada Bapa dan Roh Kudus nggak melakukan hubungan badan, maka nggak ada Yesus, kan gitu. Betul. Iya. Tapi ini Bapa dan Roh Kudus melakukan hubungan badan nggak? Dari kapan? Sejak kapan? Loh, Kapan? Yesus anak siapa? Iya, makanya kan saya tanya kapan mereka melakukannya. Ya saya nggak tahu, kan ini pentanganmu. Makanya ketika ada kapan, maka ada permulaan. Ketika tidak ada kapan, maka berada dalam kekekalan. Pakai otak kau. Bodoh kali kelewatan. Jelas ada suatu waktu seketika Yesus pernah tidak ada, betul? Betul? Yesus salah. Kamu coba. Salah, Yesus salah. hasil dari Bapa dan Roh Kudus. Sepakat? Iya, begini loh. Bapa, sebentar. Bapa dan Roh Kudus itu tidak bisa dimasukkan ke dalam dimensi waktu. Karena tidak bisa dimasukkan ke dimensi waktu, maka tidak ada permulaan. Misalnya gini, Bapa berhubungan dengan Roh Kudus tahun 15.000 tahun yang lalu. Maka sebelum ada berhubungan, maka tidak ada Yesus. Itu bisa benar. Tapi Nah, kalau tidak, kau gimana sebentar lagi? dulu. Kau sudah benar, kakak. Sebentar, kan saya bilang kalau, kan saya bilang sebentar, kan saya bilang Ya lanjut yang lain ya, yang penting ini Bapak dan udah turun aja kau bodoh, goblok. badan aku mandi dulu. Tolol banget kau kelewatan kau. Kan saya bilang kalau, ya. Ya, kita sabar dulu ini Pak Fir'aun. Selamat sore. Kan saya bilang tadi kalau, sebentar ya. Tetapi hubungan antara Bapa dengan Roh Kudus itu tidak ditentukan, tidak bisa disentuh oleh waktu. Karena tidak bisa disentuhkan oleh waktu, maka Yesus anaknya itu tidak berada di dalam kekuasaan waktu. Makanya Yesus itu ada dari kekal sampai kekal bersama-sama dengan Bapa. Gitu, bodoh kau. Makanya kau belajar. Selamat sore.
Selamat sore Pak Firman. Sore. Dari agama apa Pak? Semuanya di sini terlalu pandai. Bagus. Lu kan masuknya itu di jam 8, jam 9 enak bro. Karena di 9 enak bro. Karena video. Iya, soalnya kan ini memecahkan bagaimana Maria itu hamil. Itu. Jadi intinya kan Maria itu hamil itu kan ini atas kuasa sang sumber. Jadi Maria itu hanyalah pintu masuknya firman itu ke dunia. Gitu. Jadi bukan indung telur dua sperma yang ini menyatu. Begitu. Silakan Pak Nabi Lugahon, jelaskan Yesusnya itu baru muncul abad 1 hasil malah Bapak yang berjumpa dengan setelurnya siapa itu? Roh Kudus. Iya, kalau udah telur menelur kan ini kan sang sumber itu kan bukan manusia seperti kita. Jadi ya kuasanya aja kan ini untuk firman inkarnasi jadi manusia kan. Begitu. Jadi bukan sepenuhnya esensi Bapak ya, tapi udah ya, makanya jangan belajar, jangan sama jin. Belajar sekali-sekali kau belajar sama Gondorwo, belajar kau. Kalau saya kan gurunya sama Roh Kudus. Belajar sekali-sekali kau belajar sama iblis biar kau pintar. Ya sudah, Pak Lugahon kan juga salah satunya dari sana toh. Terima kasih dari iblis. Saya mau tanya. Otaknya harus dicuci biar nggak blow on. Saya paling benci lihat orang blow on masalahnya. Contohnya siapa salah satunya? Nah ini nih si Ucok tadi tuh, si Blind itu. Blow onnya kelewatan, harus dipecahin dulu pakai balok. Udah jelas-jelas. Kalau bapaknya kekal, mamanya kekal, anaknya juga pasti kekal. Kalau mamanya ada permulaan, bapaknya ada permulaan, berarti anaknya juga ciptaan. Bapaknya Yesus tidak ada mulanya, mamanya Yesus tidak ada mulanya, berarti Yesus itu bagian dari bapak dan mamanya, berarti juga tidak ada permulaan. Udin, bodoh kali kau diajarin, ku tempeleng kau. Paham? Makanya kau sekolah. Ternyata belajar yang benar. Berbeda ya, ternyata ada anak yang sudah bersamaan dengan bapak dan ibunya. Karena bapaknya kekal, bapak dan ibunya kan udah kekal, berarti kan dia kan berada di dalam bapak dan ibunya, makanya ada anak. Tapi kalau mamanya tidak kekal, bapaknya tidak kekal seperti manusia, makanya anaknya pasti jadi ciptaan. Kalau untuk alat Tritunggal itu tidak berlaku, karena bapaknya aja kekal, mamanya kekal, otomatis anaknya juga ke dalam kekekalan. Otak ada di mana sih, Udin Petot? Adanya bodoh dilahirkan ya Pak ya, jadi anak cuma dilahirkan saja, tapi keberadaannya sudah berada dalam kekekalan. Dilahirkan oleh siapa? Dilahirkan oleh Maria, tapi dia sudah berada dalam kekekalan. Makanya Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Bapak juga Alfa dan Omega. Oh, Alfanya itu mulai dilahirkan tadi, atau dia dimute dong, woi kurang ajar, dimute dulu itu. Dimute itu, woi, duduk. Dimute. Bodoh kali kau naik-naik nggak kau mute. Oh, ribut-ribut. Biar aku tangani pasien saya teman-teman ya. Ini cocok ini. Kalau dia masuknya di jam-jam 8, jam 9 itu ajak ngelawak. Udah nggak terkenal, merasa diri hebat, gila lah kau. Ngapain kamu cari yang terkenal? Ini cukup aja lebih kamu ini ditampar. Oke, sekarang saya tanya, Tuhan kau ini laki-laki apa perempuan? Itu dulu pertanyaannya. Tuhan kau ini laki-laki apa perempuan? Woi, bodat. Hasil dari Bapak. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu sama kau. Tuhan kau ini laki-laki apa perempuan? Itu dulu kutanya. Tuhan saya nggak berjenis kelamin. Nah sekarang jadi Yesus Tuhan nggak, sebentar dulu, kau jangan mau nanya terus, bodoh. Bodoh, gantian nanya. Gantian nanyanya. Enggak boleh, gantian nanyanya. Kau udah nanya mulu dari tadi. Sekarang saya tanya, katanya Tuhan kau nggak berjenis kelamin. Pertanyaan saya, Yesus itu berjenis kelamin apa tidak? Bodoh. Berjenis kelamin. Nah tadi kau bilang Tuhan kau siapa? Tuhan kau Yesus bukan? Kan kau JO. Sabar dulu, santai dulu gitu lah. Kau JO apa Tritunggal? Goblok. Iya, santai dulu gitu lah. Yesusmu ini hasil dari Bapa dan Roh Kudus, betul?
Iya, betul. Seperti tunggal ya. Jadi hasilnya ini dibuat oleh Bapa dan Roh Kudus, betul? Lo kan saya bilang bapaknya kekal, mamanya kekal, otomatis anaknya juga kekal, goblok. Tolol banget. Iya, kita nggak bicara itu. Tergantung. Oke lagi nih. Tergantung mamanya kekal apa enggak. Oke lagi nih. Seseorang itu bermula apa enggak? Bentar dulu. Seseorang itu bermula apabila ada awalnya. Sel telurnya Roh Kudus ini dengan sperma Bapak ini itu kekal, betul? Betul, terus? Sel telur ini Roh Kudus ini sama sperma Bapak ini disatukan. Disatukan, betul? Kapan? Loh. Kapan? Lo kok tanya kapan? Itu kan analogimu yang saya mau coba ikuti ya. Loh, iya, kan kalau kau bilang disatukan berarti ada waktunya. Kapan? Jadi itu kan ini tuh, saya jawab kan analogimu. Jadi ini Bapak itu ini laki-laki betul apa bukan? Laki-laki. Roh Kudus perempuan apa bukan? Perempuan. Terus sel telur Roh Kudus ini yang perempuan dengan sel telur Bapak ini yang laki-laki kekal. Kekal. Terus? Oke, disatukan itu kayak gimana? Kapan disatukan itu kapan? Tuh, nggak bisa jawab. Kok ditanya kapan? Kita nggak tahu kalau disatukan berarti gini. Kalau disatukan baru ada Yesus, berarti Bapa dan Roh Kudus itu dia dibatasi oleh waktu.